Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6 dan kita masuk di tema 6 menuju masyarakat sehat. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat kan hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim? Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik kakak-kakak, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama yang harus dilaksanakan, yaitu salah satunya menjaga lingkungan di sekitar kita. Dampaknya yang akan kita rasakan adalah apabila kewajiban menjaga lingkungan ini kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar yang pertama adalah membuang sampah pada tempat sampah. Jadi tidak dibuang sembarang ya. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar, misalnya kerja bakti di lingkungan, kerja bakti di sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar. Yang kelima, melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. Yang keenam, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh lingkungan di sekitar kita, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar kita ya. Dan yang kedelapan, menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga, antar teman agar tercipta lingkungan yang kondusif. Kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar ya. Jadi pendidikan dasar itu wajib ya, yang 9 tahun itu. Kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 yang bunyinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi kalau tidak bisa mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Jadi upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan dasar ya, adalah yang pertama, memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak. Yang kedua, memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan buku pada perpustakaan sekolah atau langsung kepada siswa. Selain kewajiban, kita juga mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Hak sebagai warga negara yang pertama, seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau berkumpul yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya, jadi semua mempunyai hak yang sama. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk hak warga negara Indonesia antara lain ya, yang pertama adalah hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Ada 6 agama ya yang diakui oleh negara Indonesia. Setiap warga negaranya berhak dan bebas memeluk salah satu agama tersebut. Dan yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi tidak boleh kita melarang kerja. Artinya setiap warga negara pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha dalam mencapai kekayaan hidup. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti kita ya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu dan mendapatkan pengajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan pendidikan nasional ya. Kemudian yang keempat, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Semua orang berhak diadili ya,
menerima perlakuan adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian yang kelima adalah hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita berhak berperan aktif dalam usaha pembelaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatannya. Kemudian yang keenam adalah hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ya, jadi kita bebas ya, memiliki kebebasan untuk berserikat ya, berkumpul gitu ya, membentuk perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan ya, tetap saja harus sesuai dengan aturan. Nah, hak-hak warga negara Indonesia ini bisa kalian lihat di tabel ini ya, termasuk pasal-pasalnya. Silahkan dibaca dulu. Nah, apa manfaatnya jika kita memenuhi hak warga negara tersebut? Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara keseimbangan, jadi seimbang. Ini dalam mendapatkan hak, tidak lupa juga kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Artinya, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu, kemudian kita akan mendapatkan hak yang kita peroleh. Kemudian contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak, yang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran ya, jadi kita mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga akan meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian pemenuhan hak atas perlindungan hukum, kita akan mendapatkan keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, maka kita akan bermanfaat dalam menciptakan umum. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, tujuan nasional Indonesia ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat ya, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting ya. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan arah dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, kita berharap bahwa pejabat politik terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat ya, bukan kemudian akhirnya menyengsarakan rakyat. Pelaksanaan tanggung jawab juga akan mempunyai dampak-dampak ya kakak. Yang pertama, contohnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana, bukan Ustadz Arif ya. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya, ini contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab. Nah, ini akan menimbulkan dampak-dampak. Yang pertama misalnya melaksanakan kewajiban membayar pajak ya. Itu dampak berlangsungnya pembangunan bangsa, karena pembangunan bangsa itu diperoleh dari pajak
yang dibayarkan oleh warga negaranya. Kemudian yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Maka dampak yang ditimbulkan adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Nah, ini kita sudah bahas di materi PAI tentang toleransi ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong akan berdampak tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat, sama ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi sumber daya alam menjadi terjaga ya, tidak dieksplor terlalu berlebihan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Jadi setelah kita manfaatkan, kemudian kita jaga kelestariannya. Misalnya dengan penebangan pohon, maka kita menjaga kelestariannya dengan menanam kembali. Baik, terima kasih kakak-kakak. Semoga pembelajaran hari ini bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.